sekadar bagi-bagi kekuasaan. Kita bahas usai tayangan berikut ini. DPR telah mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara menjadi undang-undang. Ada sejumlah perubahan setelah revisi undang-undang ini, salah satunya terkait jumlah kementerian. Di aturan sebelumnya, jumlah kementerian dibatasi maksimal 34. Setelah revisi, ketentuan tentang jumlah kementerian ditetapkan sesuai dengan kebutuhan Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan. Di Pilpres lalu, Prabowo Subianto didukung oleh koalisi besar yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Usai pemilu 2024, sejumlah parpol yang di Pilpres berseberangan dengan Prabowo seperti Partai Nasdem, PKB, dan PKS akhirnya menyatakan bergabung mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Banyaknya parpol yang bergabung ke kubu Prabowo tentu akan mempengaruhi jumlah kementerian yang akan dibentuk. Partai Gerindra menyebut Prabowo ingin membentuk Zakon Kabinet. Gerindra juga memperkirakan jumlah kementerian Prabowo akan bertambah. Ya kan profesional tidak harus tidak berarti non partai. Artinya ada orang yang profesional, orang ahli tapi dia bagian dari partai. Artinya ada orang memang ahli di bidangnya tapi dia secara politik terafiliasi dari satu partai politik yang berkoalisi. Ada kementerian yang dipisah, ada beberapa kementerian yang memang jumlah keseluruhan mungkin bertambah dari yang sekarang. Partai Golkar sebagai pendukung utama Prabowo Subianto berharap bisa mendapat jatah menteri lebih banyak dari yang didapat di kabinet saat ini. Kalau soal nama-nama itu kita menyerahkan full kepada Bang Bahlil sebagai ketua umum. Jadi kita percayakan beliau pasti mengetahui kader mana yang memang pantas ataupun siapa yang akan beliau ajukan dari Golkar untuk menjadi kandidat menteri dan juga calon wakil menteri. Untuk porsinya berapa banyak kira-kira? Kalau porsinya tentu kita berharap ya pasti lebih banyak daripada apa yang Golkar dapatkan hari ini. Tapi kan tentu itu hak prerogatif Presiden untuk berapa jumlah yang akan diberikan kepada Partai Golkar. Namun kami mempunyai komitmen yang sama, kita akan terus mendukung pemerintahan Pak Prabowo Mas Gibran sampai akhir. Sementara Partai Nasdem yang baru bergabung ke koalisi Prabowo pasca pemilu menyatakan meminta Prabowo lebih memprioritaskan kader parpol lain untuk masuk kabinet. Saya mengutarakan pada Pak Prabowo, Nasdem memberikan kesempatan kepada beliau dan kepada seluruh polisi kebijakan beliau untuk memprioritaskan seluruh partai-partai politik di luar Partai Nasdem untuk masuk di kabinet. Artinya Nasdem bukan prioritas. Senada dengan Nasdem, PKB juga masih berkomunikasi dengan tim Prabowo. Soal jatah menteri, PKB menyatakan masih dalam posisi menunggu. PKB pada posisi sama sekali tidak dilibatkan dan kita pada posisi menunggu. Belum. Kita masih mengintensifkan komunikasi dengan Pak Prabowo dan tim Gerindra khususnya karena PKB ingin solid bersama Gerindra. Sementara PDIP menyatakan baru akan menentukan posisi di dalam atau di luar pemerintahan pada Kongres di tahun 2025 mendatang. Waktu untuk memutuskan hal sestrategis berada di dalam atau luar pemerintahan sesungguhnya kemungkinan besar itu akan diambil di Kongres yang akan baru berlangsung di tahun 2025. Jadi bisa dipastikan sepertinya hampir kemungkinannya paling besar adalah kami tetap berada dalam posisi kami sekarang. Tapi tentu kita tahu Pak Prabowo adalah tipe pemimpin yang ingin mempersatukan semua, tapi kembali lagi ini keputusan yang cukup besar dan tentu tidak akan kami putuskan tanpa melalui prosedur yang sesuai dengan ADART kami. Prabowo Gibran akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 20 Oktober mendatang. Susunan kabinet biasanya akan diumumkan usai pelantikan. Tim Liputan, Kompas TV. Undang-Undang Kementerian Negara disahkan, Presiden kini leluasa menentukan jumlah menteri di kabinetnya. Apa implikasi politik dari ketentuan baru di Undang-Undang Kementerian Negara ini?
Kita bahas, nanti akan bergabung politisi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia, ada juga politisi PDIP Seno Bagaskoro, dan pakar hukum tata negara Bivitri Susanti. Selamat malam Mas Seno, Mbak Bivitri. Malam Mbak Friska, Mbak Bivitri, selamat malam. Selamat malam, saya ke Mbak Bivitri. Kalau dengan jumlah menteri sekarang tidak dibatasi lagi sesuai dengan kebutuhan Presiden, ini akan efektif atau semata untuk mengakomodasi parpol pendukungnya? Kalau kita lihat dari sejarah yang sudah ada, kecenderungannya yang kedua memang Mbak, untuk mengakomodasi parpol-parpol pendukungnya. Karena begini, dalam sistem presidensil memang tidak ada ketentuan soal pembatasan jumlah pada umumnya. Tapi kan konteks politik dan hukum tata negara sebuah negara dengan negara lainnya itu selalu kontekstual. Nah, di konteks Indonesia, pembatasan itu sebenarnya justru memang untuk membuat presiden berlaku rasional. Begitulah kurang lebih. 34 itu dulu ada alasannya. Nah, jadi kenyataannya sekarang kita harus sadar bahwa membentuk kementerian baru, menggabungkan kementerian dan lain sebagainya, itu tidak mudah dan tidak murah. Padahal kita harus berbicara ya, jabatan menteri itu kan bukan jabatan sendirian, tapi dia harus dengan staf ahli, staf khusus, sekjen, dirjen yang mungkin banyak, organisasi, kantor baru, fasilitas baru, dan lain sebagainya. Nah, jadi sebenarnya di banyak negara lain di dunia, kecenderungannya adalah organisasinya efisien saja. Amerika Serikat misalnya 15 loh ya, nggak sampai 20 bahkan. Di tempat lain 20-an gitu. Di negara-negara ASEAN juga rata-rata begitu. Karena mereka mau organisasi yang kecil, karena dia nanti akan efisien dari segi jumlahnya, tapi dia akan lebih efektif. Karena dengan itu kita kan nggak main satu isu kemudian satu kementerian, tapi kita bicara wewenang dalam organisasi. Kalau Mbak Bivitri lihat dengan visi izin saya bertanya Mbak Bivitri, artinya kalau kita tahu ada visi zakon kabinet yang sebelumnya disampaikan oleh Pak Prabowo, dengan lebih besarnya peluang kementerian ini, berkebalikankah dengan visi itu? Zakon kabinet itu kan sebenarnya nama untuk kabinet profesional ya. Jadi bukan, nggak akan terkait langsung dengan jumlah begitu. Tapi ya kita jadi harus berpikir soal ini kabinet sebenarnya akan bekerjanya, ingat deh, organisasi dimanapun, perusahaan kah, organisasi mahasiswa lah dan lain sebagainya, dia tidak akan efektif kalau organisasinya juga terlalu besar. Nah, zakon kabinet idenya adalah sebenarnya dari zaman Soekarno dulu ya, karena betul. Konteksnya zaman dulu itu parlementer. Terus biar lebih profesional, kata Soekarno tahun 57, oke, kita bikin zakon kabinet yang nggak ada kaitannya dengan partai, karena sistem kita parlementer. Nah, dengan sistem kita sekarang yang presidensil, sebenarnya isu itu tidak terlalu relevan. Yang lebih relevan adalah sejauh mana jabatan menteri itu benar-benar digunakan untuk merekrut dalam tanda kutip anggota koalisi. Karena artinya nanti akan ada yang dikorbankan kan Mbak Friska, misalnya kompetensi orangnya, rekam jejak orangnya, karena yang dilihat adalah hanya asalnya begitu ya, di antara parpol yang ada gitu. Oke, nah kalau dari Mas Seno, PDIP kan belum menjawab nih mau masuk atau tidak ke pemerintahan. Tapi dengan kue yang semakin besar, artinya semakin besar juga PDIP akan diajak masuk ke pemerintahan Pak Prabowo. Bagaimana sikapnya? Pertimbangan sikap PDIP? Sejauh ini nggak belum, karena memang tidak ada sama sekali ya kita membicarakan tentang itu, dan di dalam berbagai macam kesempatan juga tidak pernah sekalipun kami menyampaikan keinginan untuk bergabung, keinginan mencari celah bergabung, tidak ada. Kenapa? Karena kami sadar bahwa mekanisme demokrasi memang merayakan perbedaan, wahananya di pemilu. Ada yang menang, ada yang kalah. Dan yang menang punya hak prerogatif untuk menentukan siapa saja yang akan bergabung di dalam spektrum kekuasaan. Nah, PDI Perjuangan bahasa Jawanya tidak ngarep-ngarep itu. Kenapa? Karena kami tahu betul bahwa dalam demokrasi juga akan menjadi tidak efektif kalau semuanya harus bergabung menjadi satu. Harus ada yang mengambil peran sebagai mekanisme kontrol, sebagai check and balance, mengambil fungsi tersebut. Dan sejauh ini kami konsisten terhadap sikap itu. Bahwa kami menjaga hubungan baik, komunikasi dengan Pak Prabowo, dengan partai-partai politik lintas koalisi, itu tidak lain tidak bukan karena kami sadar bahwa di luar persoalan kontestasi demokrasi,
hubungan baik harus tetap dijaga agar saluran komunikasi tetap ada jembatan penghubungnya pada saat kita akan berbicara tentang isu-isu strategis. Tetapi kan kita membicarakan pengalaman panjang PDI Perjuangan di politik, kita pernah kok berada di dalam maupun di luar pemerintahan. Dan pada saat di luar pemerintahan sekalipun di era Pak SBY, kita juga bukan partai di luar pemerintahan yang asal carok. Artinya semua kebijakan pemerintah langsung kita sikat, kita kritik, kita asal tolak saja. Tetapi juga hal-hal yang sifatnya strategis, pro rakyat, berpihak kepada rakyat tentu kita dukung. Nah, dalam konteks ini kita memang perlu waktu untuk menentukan dan mekanisme partai internal ada pada masa kongres dan itu akan terjadi pasca pelantikan Pak Prabowo di bulan April tahun depan. Jadi itu belum, sejauh ini tidak ada sama sekali pembicaraan tentang itu. Tapi kalau PDIP lihat efektif atau tidak kalau bicara soal ini ya, implikasi dari Undang-Undang Kementerian Negara, akhirnya Presiden bisa memilih? Iya, dalam konteks itu sebenarnya kalau membicarakan dan membaca aspirasi publik saat ini, tentu kita berharap, semuanya berharap bahwa apa yang menjadi pemerintahan ke depan, apalagi dalam konteks misalnya sekarang jabatan menteri tidak ada batasnya, tidak ada limitasinya, maka harapannya satu, jangan sampai nanti yang terjadi adalah politik akomodasi. Semua kekuatan spektrum politik mau diajak bergabung, menegasikan, mengenolkan kekuatan kritis, semua yang berseberangan dengan kekuatan kekuasaan kemudian akan dilakukan cara-cara untuk bergabung agar tidak ada lagi yang mengkritik. Kemudian dilakukan politik balas budi. Nah, masyarakat saat ini sekarang saya rasa berharap agar itu tidak terjadi. Jangan sampai ada kementerian-kementerian yang nanti menterinya tidak capable hanya karena balas budi politik pada saat kemenangan Pilpres misalnya, lalu diambil tokoh-tokoh yang memimpin pos tertentu. Padahal ini seperti kata Mbak Bivitri tadi, itu tidak murah. Memimpin sebuah kementerian punya banyak kelengkapan dan tidak bisa hanya sebagai alat untuk membalas budi politik tertentu. Buat kami saat ini yang penting itu. Rakyat saat ini saya rasa banyak tidak mau tahu Mbak, mau 34, mau 44, mau 20, mau 15. Yang penting efektif, yang penting itu tidak kemudian memboroskan anggaran negara. Yang penting diisi oleh orang-orang yang bisa bekerja. Nah apalagi kalau kemudian tidak dilimit. Ini jumlahnya banyak sekali, bagaimana mengukur efektivitasnya? Maka rasionalisasi menjadi penting. Siapa tokoh-tokoh yang dipilih, kenapa kok dia menduduki jabatan itu? Dari partai politik punya KTA boleh nggak? Boleh-boleh saja. Pada saat kami 2 periode terakhir ini misalnya ikut serta bergabung di dalam pemerintahan, tidak jarang juga kami mendorong nama-nama profesional untuk duduk di jabatan menteri. Contohnya siapa yang kemudian mendapat banyak perhatian publik? Pak Basuki Hadi Mulyono, Menteri PUPR. Itu termasuk yang sangat dekat dengan kami meskipun awalnya tidak berasal dari PDI Perjuangan. Nah, dalam concern itu saya rasa itu bukan satu hal yang baru. Kami berharap menjadi satu sikap negarawan dari siapapun yang nanti akan dekat dengan Pak Prabowo untuk bisa menyusun kabinet yang seperti itu. Nah, Mbak Bivitri, kalau bicara soal implikasi dari Undang-Undang Kementerian Negara, apa yang berbeda dengan kalau yang Mbak Bivitri amati dengan pemerintahan Pak Jokowi yang kalau bicara soal politik akomodatif, akomodasi ini dilakukan juga. Waktu itu misalnya Pak Prabowo berseberangan, diajak masuk, begitu juga partai-partai lain, PAN dan sebagainya. Apa yang akan berbeda implikasinya dengan Undang-Undang Kementerian Negara ini saat Presiden bisa menentukan bebas jumlah sesuai dengan kebutuhan? Yang dikhawatirkan adalah semakin menjadi tidak rasional. Waktu dulu misalnya Pak Jokowi merekrut Pak Prabowo sendiri sebagai mantan rivalnya, sebagai Menteri Pertahanan, dengan segala kritik, tapi paling tidak ada rasionalitas di belakangnya. Nah, yang dikhawatirkan dengan tidak ada pembatasan sama sekali, tidak ada juga kewajiban untuk memberikan justifikasi atau keterangan apapun, nanti pilihan-pilihan itu akan semakin tidak rasional. Jadi kita harus membayangkan ya itu tadi ya, tidak berarti satu hal dipegang oleh satu orang. Padahal kita membicarakan tadi mulai dari bagaimana mereka mungkin dikawal di jalanan, kita harus minggir ya, menteri-menteri biasanya kan kalau lewat seperti itu dan lain sebagainya. Nah jadi kita tidak bisa menduga dari segi jumlah sekarang hanya dari gosip yang beredar, tapi paling tidak dengan dihilangkannya pasal mengenai pembatasan jumlah, yang saya khawatirkan adalah rasionalitas itu akan semakin hilang karena itu juga tidak diimbangi oleh misalnya kriteria apa yang harusnya ada. Kalau dulu misalnya walaupun tidak tertulis ada komitmen supaya rekam jejaknya jelas, tidak pernah melakukan dugaan-dugaan apapun terkait dengan tindak pidana korupsi. Nah, hal-hal seperti ini kan semakin tidak jelas. Jadi kekhawatirannya kita nanti akan dapat kejutan-kejutan yang akan membuat kita semakin mempertanyakan komitmen pemerintah
dalam menjalankan pemerintahan negara ini dengan begitu banyak pejabat, padahal yang harus ditangani seringkali di depan mata itu tantangannya sekarang makin besar dari segi ekonomi. Kalau kemudian pemborosan dilakukan untuk membuat kementerian baru, menteri baru dengan segala jajarannya, ini yang akan nanti sebenarnya akan melukai ya rasa ketatanegaraan kita, akan melukai bagaimana nanti jalannya pemerintahan ini ke depannya, Mbak Friska. Oke, Mas Seno, apa yang membuat PDIP merasa berbeda dengan konsep mempersatukan yang selalu disampaikan oleh Pak Prabowo? Pak Prabowo bilang kan semakin banyak yang bergabung ke pemerintahan, ini mempersatukan sebagai semakin banyak pihak untuk sama-sama membangun. Apa yang berbeda dari sudut pandang PDIP? Ya begini, saya rasa kan kalau PDI Perjuangan ini terbiasa dipandu oleh ideologi. Dan ideologi yang kita percaya, yang kita yakini adalah ideologi Pancasila Bung Karno. Dan saya rasa Pak Prabowo juga dalam spektrum tertentu pasti memahami concern terhadap ideologi tersebut. Nah, dalam konteks Pancasila, katakan kita menggunakan adagium yang sering digunakan, yaitu persatuan Indonesia. Nah, membaca Pancasila itu tidak bisa hanya sila per sila saja. Persatuan Indonesia ansih, begitu nggak bisa. Harus dibaca dengan satu tarikan nafas dengan sila-sila yang lain. Artinya persatuan Indonesia, persatuan yang sering digaungkan, itu baru akan bisa diparipurnakan kalau juga terjadi yang namanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Bukan kekeluargaan yang naik private jet misalnya. Lalu persatuan Indonesia itu juga harus dilakukan apabila kemudian terwujud kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Bukan kekuasaan yang ambisius dan membabi buta. Jadi ini harus diambil sebagai satu tarikan nafas. Baru kemudian persatuan itu bisa terasa melegakan di hati. Nah, buat kami saya rasa apapun itu, berada di dalam atau di luar pemerintah, itu kan bukan soal kami ingin bersatu atau tidak. Bukan berarti kemudian orang-orang yang tidak ingin misalnya berada di dalam pemerintahan yang akan datang, itu kemudian otomatis mereka adalah orang-orang yang tidak cinta tanah air. Otomatis mereka adalah orang-orang yang tidak ingin Indonesia maju. Otomatis mereka yang ingin berada di luar pemerintahan itu adalah orang-orang yang tidak suka kalau Indonesia ini bersatu. Kan bukan begitu. Kita sama-sama cinta tanah air, semuanya sama-sama cinta tanah air, tetapi mungkin ekspresinya, langkah politik yang diambil, keputusannya mungkin berbeda. Sehingga buat kami terserah saja bagaimana kira-kira persepsi tentang persatuan itu, tapi buat kami itu jauh lebih melampaui hanya urusan bagi-bagi kekuasaan. Garis politik PDI Perjuangan adalah keberpihakan kepada rakyat, dan itu akan kami buktikan. Baik, terakhir Mbak Bivitri, singkat saja, kalau bicara soal jumlah ini kan pasti relatif, berapa butuhnya, berapa yang efektif untuk kerja secara efisien dan efektif. Tapi kalau menurut amatan Anda, bagaimana agar bisa dikawal jumlah ini betul-betul bisa bekerja sesuai dengan programnya? Kalau balas budi pasti akan ada, pasti akan terjadi, tapi agar sejalan dengan efektivitas kerja ini bagaimana mengukurnya Mbak Bivitri? Kalau menurut saya paling tidak sama sajalah dengan yang sekarang. Karena betul deh, kalau misalnya kita bayangkan ya, menunjuk satu menteri artinya membentuk satu kantor baru, kementerian baru. Dan membentuk satu kementerian baru itu bisa 2 tahun sendiri. Tidak akan terlalu efektif karena organisasi harus ditata. Paling tidak ya itu tadi ya, setahun 2 tahun akan terlalu banyak fokus ke soal yang sifatnya organisasi. Jadi kalau dari segi jumlah, kalau pertahankan saja sekarang yang sudah ada 34, saya kira itu satu sudah baik. Jangan lupa ada One Team Press lagi, ada badan-badan baru yang akan dibentuk pada masa Pak Prabowo dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kita harus lakukan, kita harus pantau adalah kita minta supaya ada publikasi soal dan transparansi soal rekam jejak mereka dan kompetensi mereka. Jadi kalaupun ada politik balas budi ya seperti tadi ya, bahwa yang kita lihat sebenarnya bukan sekedar dia orang partai atau bukan, tapi apakah dia layak menduduki jabatan itu dan bisa menjalankan amanah. Nah ini yang kita mesti pastikan nanti setelah 20 Oktober. Artinya pun juga ada One Team Press, ini orang-orang yang ada di dalamnya pun harus capable dan sesuai dengan tugasnya begitu Mbak Bivitri ya. Karena kan ini seperti yang tadi disampaikan bahwa yang akan semakin luas ini tidak hanya kementerian tapi juga One Team Press. Jangan sampai yang dikhawatirkan adalah itu hanya jadi sarana bagi-bagi kursi atau bagi-bagi kue saja, Mbak. Iya, itulah kalau saya terus terang melihatnya ini kuenya nih lagi diperbesar luas sekali supaya bagi-baginya makin enak begitu. Saya mengungkapkannya dengan lugas saja seperti itu. Karena dengan situasi ekonomi seperti sekarang, krisis juga sudah banyak diungkapkan barang
barangkali kita akan menghadapi di depan mata kita, sebenarnya adalah hal-hal yang kurang bermanfaat karena ukurannya dalam melihat tata negara dan demokrasi adalah dampaknya untuk rakyat, bukan soal bagi-bagi kue di antara elit gitu. Nah, jadi dengan situasi seperti itu kelihatan sekali dibuatnya banyak badan kementerian, kemudian One Team Press. Ini memang lebih banyak untuk politik balas budi dan menghilangkan penyeimbang. Itu yang saya khawatirkan. Karena demokrasi kalau nggak ada kekuatan penyeimbang, bisa jadi bukan demokrasi sebenarnya. Janganlah takut dengan perbedaan pendapat. Yang saya khawatirkan kan rekrutmen dalam tanda kutip ini untuk bikin semua orang setuju saja apa yang nanti akan diputuskan oleh pemerintah. Itu yang sebenarnya berbahaya bagi demokrasi kita. Ya, baik. Jadi jangan sampai hanya ini bagi-bagi kekuasaan. Apakah sudah tergabung juga politisi Golkar? Kami coba cek lagi. Selamat malam. Selamat malam. Malam, Mbak Friska. Malam. Bang, kalau kita bicara soal tadi, kami sudah bicara dengan Mbak Bivitri, juga dengan Mas Seno. Yang dengan semakin besarnya kekuasaan, dengan Kementerian Negara ini diperluas undang-undangnya sehingga Pak Prabowo bisa memilih siapa saja dengan jumlah yang tidak dibatasi. Ini bagaimana bisa menjamin bahwa ini tidak sekadar politik akomodasi saja? Ya, Pak Prabowo sudah memberi penekanan bahwa kabinetnya adalah kabinet ahli atau kabinet profesional atau kabinet kompetensi. Dengan demikian sebenarnya bagi-bagi kekuasaan itu relatif sudah ternetralisir oleh statement Pak Prabowo bahwa kabinet ini adalah kabinet Zakon. Meskipun sebenarnya Zakon di sini tidak harus didikotomikan antara parpol dan non-parpol. Karena di dalam parpol sendiri banyak orang-orang yang kategorinya itu adalah Zakon. Nah, kalau soal Zakon tadi inginnya diisi profesional, bagaimana untuk menjaminkan bahwa nantinya siapa yang masuk di kabinet itu betul-betul sesuai dengan rekam jejaknya? Tidak hanya balas budi semata, karena bagaimana pula bisa kerja misalnya dengan kue yang terlalu besar, sementara anggaran yang dikeluarkan pun harus lebih besar lagi, Pak Sekjen. Ya, Pak Prabowo pasti sudah menghitungnya. Pertaruhannya adalah tercapainya visi misi presiden. Jadi presiden pasti tidak akan mempertaruhkan tercapainya visi misi hanya untuk merekrut orang yang tidak tepat. Pasti presiden akan mencari orang yang tepat dalam posisinya masing-masing sekalipun itu merupakan orang partai politik. Nah, termasuk juga apakah dengan diperbesarnya kue ini, termasuk juga One Team Press, Pak Sekjen, ini akan mengakomodasi lebih banyak parpol yang tidak bersama-sama sejak Pilpres, artinya untuk memperkecil ruang oposisi? Sebenarnya memperkecil ruang oposisi itu bisa dinilai dalam perspektif yang sebaliknya. Pak Prabowo tentu ingin solidaritas bangsa ini di tengah ketidakpastian dunia itu merupakan sesuatu yang sangat penting, sehingga semakin banyak orang terlibat, semakin banyak elemen yang terlibat, itu semakin baik buat kepemimpinan Pak Prabowo ke depan. Kalau bicara soal apakah semakin besar kuenya atau semakin banyak orang yang ada di dalam pemerintahan ini semakin baik, Mas Seno, apakah ada masukan tadi seperti yang disampaikan sebelumnya untuk yang nantinya membantu Pak Prabowo untuk menyusun kabinet ini bagaimana agar efektif? Karena kalau tadi PDIP bilang kan bahwa tidak juga dengan memperkecil ruang oposisi, ini hal yang baik pula, Mas Seno. Ya, yang penting simpel saya rasa, Mbak. Rakyat saat ini kan hanya melihat bagaimana outputnya dari apa yang menjadi langkah ini. Apakah penambahan ini, artinya menghapus limitasi ini, akan berkorelasi misalnya terhadap soal menyelesaikan judi online. Apakah akan berkorelasi terhadap menyelesaikan bocornya data kita. NPWP kita barusan sekian juta bocor berkaitan dengan tugas Menkominfo misalnya. Apakah nanti penambahan menteri ini akan berkorelasi dengan penyelesaian soal agraria, masalah reformasi agraria, hukum tanah dan lain sebagainya yang masih menjadi konflik bagi masyarakat. Kalau itu bisa efektif dan membantu menyelesaikan, saya rasa penerimaan publik akan baik-baik saja. Tetapi kalau itu ternyata malah hanya akan menjadi ekspresi politik akomodasi, saya rasa saat ini
publik melihatnya, membacanya seperti itu. Jadi sekarang PR-nya adalah bagaimana meyakinkan kita semua, publik termasuk semua elemen masyarakat yang kritis, bahwa penambahan, misalnya nanti ada penambahan ya, bahwa penambahan kursi menteri ini ada rasionalitasnya. Siapa yang dipilih itu memang capable di situ. Tidak peduli dia punya KTA parpol atau tidak, tapi memang dia mampu menyelesaikan tugasnya. Saya rasa itu saja untuk menjawab keresahan publik. Oke, Mas Armuji ada jawaban soal itu? Bagaimana akan meyakinkan publik bukan semata-mata untuk bagi-bagi porsi? Ya memang nanti akan terlihat dalam kerangka struktur dan personalia yang ada di kabinet Pak Jokowi, di kabinet Pak Prabowo ya. Jadi insya Allah nanti Pak Prabowo memilih yang terbaik di antara yang paling baik anak bangsa ini. Saya tidak khawatir itu. Persoalan nanti misalkan ada pertanyaan apakah bisa mencapai tujuan atau ada irisan-irisan antar kementerian, itu nanti sangat tergantung job description-nya saja. Baik, nanti akan dilihat pula rekam jejaknya harus dibuka ke publik apakah memang capable sesuai dengan tugas yang diberikan ataukah tidak, meskipun ini hak prerogatif dari Presiden terpilih. Terima kasih Pak Sarmuji, Sekjen Partai Golkar. Terima kasih Mas Seno Bagaskoro, politisi PDIP. Terima kasih Mbak Bivitri Susanti, pakar hukum tata negara. Selamat malam. Berikutnya saudara, kami kembali dengan sorotan lain. 6 juta data wajib pajak dijual di internet oleh Pertas Bjorka. Data Presiden Joko Widodo, Gibran dan Kaisang dan sejumlah menteri diduga ikut bocor sesaat lagi.